udah nonton film The Chosen, film seri The Chosen, di mana film seri ini diproduksi pertama kali dirilis itu malam Natal 24 Desember tahun 2017 dan sekarang masih diproduksi. Mereka berencana memproduksi sampai season 8 dan sekarang masih dalam proses season 3. Yang unik dari film seri ini adalah film ini didanai oleh para penontonnya ya. Dan karena film seri ini nggak muncul di media-media yang mainstream seperti HBO, Amazon ataupun Netflix ya. Dan ditonton lebih dari 50 juta orang dari 180 negara dan sudah diterjemahkan ke sekitar 50 bahasa, di mana disutradarai oleh orang muda. Para aktor dan aktrisnya juga berkualitas ya dalam aktingnya, di mana film seri ini juga di-download sudah 7 juta orang yang menyaksikan mendownload film ini, dan nilai ratingnya pun tinggi ya. Dalam film ini diangkat 4 tokoh ya, terutama pada season 1 yang saya tonton. Tokoh pertama adalah Simon ya. Simon digambarkan punya masalah dalam membayar pajak, sehingga dia terpaksa juga harus bekerja di hari Sabat, padahal menurut hukum agama Yahudi ini nggak boleh ya, tetapi dia terpaksa harus melakukan itu karena dia banyak berhutang dalam membayar pajak, di mana situasi pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya. Kemudian tokoh yang kedua yang diangkat adalah Maria Magdalena ya, pertobatan atau perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus. Nah, pada episode pertama digambarkan bahwa orang lebih mengenal Maria Magdalena ini dengan nama Lilith ya. Oh ya, mohon maaf, sedang ada petir ya. Kalau dalam videonya sedikit terganggu atau sedikit muncul suara petir. Dan tokoh yang ketiga yang diangkat adalah Nikodemus ya, yang sebenarnya dalam 4 Injil munculnya di Injil Yohanes justru ya, baik di awal maupun nanti pada endingnya ketika Yesus wafat, Nikodemus lah yang menyediakan kuburannya ya untuk Yesus. Nah, ini tokoh yang ketiga yang diangkat di dalam film seri ini. Yang keempat adalah Matius, si pemungut cukai ya, di mana Matius dikisahkan sebagai orang yang disingkirkan oleh masyarakat karena dianggap dia pengkhianat bangsa, sebab dia bekerja sebagai pemungut cukai, memungut pajak untuk masyarakat pada waktu itu demi kepentingan dari bangsa Romawi. Sehingga dalam film seri ini digambarkan bahkan dia pun untuk makan Sabat dengan keluarganya pun dia nggak punya keberanian itu. Untuk pergi ke tempat kerjanya pun si Matius ini juga harus sembunyi-sembunyi, karena kalau ketemu orang minimal kalau nggak diludahi dia dilempari batu gitu ya. Tetapi itulah pilihan ya. Yang menarik dalam film ini, Matius digambarkan sebagai seorang yang pintar dengan angka ya. Dia begitu cerdas. Istilahnya mungkin buat kita sekarang dia itu jago accounting lah gitu ya. Makanya dia ada atau dipilih oleh pasukan Romawi untuk menjadi pemungut pajak. Nah, kutipan-kutipan yang menarik buat saya dari film ini yang pertama adalah ketika perjumpaan antara Yesus dengan Maria Magdalena yang pada waktu itu dikenal dengan nama Lilith. Maria sedang ada pada titik rendah, digambarkan dia hampir bunuh diri karena dia selalu dikuasai oleh setan-setan pada waktu itu ya, dan dia tinggal pun di daerah zona merah pada waktu itu. Dan dia dengan kesulitan ekonomi dan juga punya pengalaman-pengalaman traumatis di dalam hidupnya. Sehingga ketika Yesus mendekati dia, saat itu digambarkan dalam film seri ini Maria ada di kedai minum ya. Dia perempuan satu-satunya yang kalau untuk masyarakat pada waktu itu nggak mungkin ada perempuan yang baik-baik atau nggak punya masalah ada di kedai minum para lelaki. Tapi itulah, dan Yesus ada di sana ya, datang khusus untuk Maria. Dan Maria menghindari Yesus karena dia merasa tidak layak pada waktu itu. Tetapi yang membuat Maria berhenti adalah ketika Yesus justru memanggil dengan namanya.
Mary of Magdala, Maria Magdalena. Di situ kemudian Maria bertanya, bagaimana kamu tahu namaku? Ya, lalu Yesus mengutip kutipan dari kitab Nabi Yesaya yang biasanya dibacakan oleh ayah dari Maria Magdalena ketika dia kecil, ya. Yaitu kutipannya adalah, "Fear not, jangan takut, I have redeemed you. Aku telah menebusmu. I have called you by name. Aku telah memanggilmu dengan namamu. You are mine. Engkau adalah milikku." Dan itu membuat Maria Magdalena langsung luluh pada waktu itu, dan akhirnya dia berserah kepada Yesus, dan disitulah kemudian Yesus membebaskan dia. Yang lain yang menarik adalah ketika Yesus memanggil Matius, ya, Matius si pemungut cukai ini, ya, yang dalam film ini menarik sekali tokoh yang ditampilkan oleh si Matius ini, ya. Yesus lewat bersama dengan para murid di tempat dia bekerja, lalu Yesus memandang dia dan memanggil dia dengan namanya, ya, dimana masyarakat pada waktu itu nyebut nama dia aja mungkin nggak mau, dan bukan cuma dengan namanya tetapi juga dengan nama keluarganya, dan Yesus tahu itu, dan ini sangat mengejutkan buat Matius. Tetapi yang menarik pada adegan itu dimana kemudian diintervensi oleh Simon, ya, dimana Simon kemudian berkata kepada Yesus, "What are you doing?" Ya, apa yang kau lakukan? Kamu nggak tahu siapa orang ini. Orang ini berbeda, artinya orang ini adalah pengkhianat, begitu ya, dan dia tidak sama dengan kita. Tetapi kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini menarik. Get used to different, ya. Terbiasalah dengan perbedaan, dan ini mau menggambarkan seluruh nanti proses perjalanan sampai kemudian Yesus di Yerusalem, ya, bahwa Yesus memang berbeda, ya. Dia juga makan dengan para pendosa, lalu kemudian dia juga memilih orang-orang yang di luar standar yang biasanya, lalu kemudian dia membiarkan para muridnya makan tanpa mencuci tangan, bahkan mereka juga melakukan aktivitas di hari Sabat pada waktu itu, sehingga get used to different. Itu yang dikatakan oleh Yesus hanya satu kalimat tetapi menjelaskan banyak hal pada waktu itu. Nah, si Matius sendiri ketika dia mendengar Yesus menyebut namanya bahkan dengan lengkap seperti itu, kemudian bertanya pada waktu itu, "You want me to join you? Apakah kamu mau aku mengikuti engkau?" Dan Yesus berkata, "Ya." Sehingga kemudian setelah itu Matius meninggalkan segala pekerjaannya dan mulai mengikuti Yesus, ya. Nah, yang menarik juga adalah perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang ada di dalam kitab Injil Yohanes bab 4, ya, di mana Maria juga punya masalah secara sosial, di mana dia pernah punya 5 suami, lalu kemudian sekarang dia tinggal dengan laki-laki yang keenam yang bukan suaminya, dan dalam film seri ini dia digambarkan sulit untuk mengurus proses perceraian gitu dalam hidupnya, sehingga dia juga ada dalam titik masalah di dalam hidupnya, dan dia harus mengambil air di siang hari tengah bolong, ya, pada waktu itu. Nah, Yesus ada di sana. Kita bisa membaca pembicaraan di dalam Injil Yohanes bab 4, dan Yesus juga mau memilih dia. Sehingga pada pertemuan akhir di situ Maria sangat tidak percaya, dan dia berkata, "Engkau salah memilih orang, ya. Aku ini ditolak oleh manusia." Perempuan Samaria ini berkata, tapi kalimat yang diucapkan Yesus ini sesuatu yang menarik. Yesus berkata, "I know, aku tahu, ya, bahwa kamu ditolak oleh manusia, but not by the Messiah, tetapi tidak oleh Mesias. Manusia bisa menolakmu, manusia bisa menyingkirkanmu, tetapi tidak dengan aku, Sang Mesias." Inspirasi yang lain dari film seri The Chosen ini, kita melihat bahwa gak ada kualifikasi untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Dari Maria Magdalena yang pernah terikat dengan 7 setan, lalu kemudian Simon yang bekerja pada hari Sabat untuk mendapatkan uang demi membayar pajak, lalu juga Matius yang disingkirkan masyarakat karena dia seorang yang
menindas bangsanya sendiri, tetapi justru orang-orang seperti ini dipilih oleh Yesus. Bahkan sebenarnya Yesus mengharapkan Nikodemus pun mengikuti dia, tetapi Nikodemus masih begitu terikat dengan jabatannya sebagai pemimpin agama pada waktu itu, ya, guru dari para orang-orang Farisi, dan dia ada status juga di mahkamah agama di Sanhedrin, dan ini menghalangi dia untuk mengikuti Yesus. Tetapi justru orang-orang yang tidak masuk dalam standar atau kualifikasi, justru orang-orang inilah yang kemudian berani untuk mengikuti Yesus, bahkan sampai ke Yerusalem, ya, sampai pada akhirnya. Inspirasi lain juga kita bisa melihat bahwa manusia ditampilkan dalam film ini juga di tengah-tengah segala situasi yang kelam akibat penjajahan dari bangsa Romawi. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa manusia selalu memiliki tempat yang lebih tinggi daripada hukum pada waktu itu, ya. Dan ini ditunjukkan terus-menerus dari setiap episode ke episodenya. Inspirasi lain juga yang bisa kita belajar bagaimana cara hidup bebas, ya. Yesus dengan murid-muridnya digambarkan hidup dengan begitu bebas, dan hidup bebas yang digambarkan di sini adalah hidup yang sederhana, ya. Hidup yang menggambarkan kerendahan hati dan juga kemurnian hati. Tetapi justru inilah yang membuat mereka bisa memenuhi kehendak Allah, ya, di dalam kehidupan mereka masing-masing, baik Yesus sendiri maupun juga orang-orang yang dia pilih, ya, di dalam film ini. Nah, silakan teman-teman download aplikasinya untuk nonton secara gratis, dan selamat diberkati. Dan kalau teman-teman mendapatkan inspirasi yang berbeda setelah menyaksikan film seri ini, silakan menuliskannya pada kolom komen di bawah ini, atau misalkan ada film lain atau mungkin musik atau hal-hal menarik lain untuk dibahas di dalam channel ini, juga silakan menuliskan pada kolom komen. Terima kasih, Tuhan memberkati.